Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Panderu dan Sufi Akhir Zaman. Ada yang bertanya, kenapa sih belajar tasawuf? Apa sih tujuannya tasawuf? Saya jelaskan ya. Ruh adalah urusan Tuhan, tetapi ruhmu adalah urusan kamu sendiri. Jadi layaknya seperti yang disampaikan semestinya, dan tidak ada pilihan bahwa ruh harus kembali lagi kepada yang maha ruh, yaitu Tuhan. Resikonya, selama ruh itu belum ketemu jalan, belum bisa kembali lagi kepada Tuhan. Nah, terus ada pertanyaan, kemana ruh-ruh yang belum sampai, belum kembali kepada Tuhan? Nah, inilah pertanyaan yang orang Muslim menganggapnya ada di alam kubur. Dan inilah kenapa Nabi Muhammad memerintahkan, carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Kenapa harus ke Cina? Karena di Cina pada saat itu sudah memahami, sudah menguasai, dan sudah mempercayai bahwa ruh-ruh yang belum sampai kepada Tuhan akan kembali lagi ke dunia ini dengan wujud yang berbeda, yang namanya reinkarnasi. Itulah kenapa Nabi Muhammad memerintahkan bahwa carilah ilmu kalaupun ke negeri Cina. Itu karena sulitnya untuk menjelaskan pada saat itu, dan di Cina itu sudah menganut reinkarnasi. Di Islam sendiri reinkarnasi seolah-olah tidak diakui. Dalam kitab Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan reinkarnasi. Makanya yang kemarin saya sampaikan bahwa ahli kitab apabila mendengar atau menerima ayat-ayat yang dari Al-Quran dibacakan harusnya bergembira, karena yang disampaikan ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran, termasuk yang ini, masalah reinkarnasi. Coba saya bacakan ayat-ayat yang menyatakan ruh yang tidak kembali atau ruh-ruh yang belum sampai kepada Allah akan dibangkitkan kembali. Jadi ruh ini apabila belum sampai kepada Allah akan kembali dengan wujud yang berbeda. Seperti yang di surat Al-Baqarah ayat 28 berbunyi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bukankah itu reinkarnasi? Ada juga yang di surat Al-Hajj 66, Dialah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Dan ada juga reinkarnasi yang disebutkan dalam surat Toha 55. Darinya itulah kami menciptakanmu, kepadanya kamu akan dikembalikan, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain, termasuk di Al-Maidah 60 dikatakan, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasan dari orang fasik di sisi Allah?
yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan yang menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Ini dijadikan kera atau babi karena kelakuannya semasa hidupnya seperti binatang. Atau di surat Al-An'am 38, dan tidak seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Nah, bahkan ada yang disebutkan jadi batu dan kayu. Nah, jadi intinya reinkarnasi sesungguhnya cuman perbedaan antara kata-kata saja, perbedaan antara nama saja, seperti nama Allah, nama God, nama Tuhan, nama Allah, nama dan lain-lain seperti itu. Itu hanya perbedaan nama saja. Dari pertanyaan awal bahwa kenapa belajar tasawuf, ruh urusan Allah, ruhmu adalah urusan kamu sendiri. Jadi saya bertanggung jawab dengan ruhku supaya bisa kembali kepada yang maha ruh. Dengan caranya mencari wasilah, karena tanpa itu tidak mungkin. Karena Tuhan sendiri menciptakan sistem menghampiri manusia lewat utusan. Dan seperti di Asyura 51, tidak mungkin Tuhan menghampiri manusia kecuali lewat belakang tabir, melalui utusan, atau melalui wahyu. Udah paham? Ya. Jadi ruh kamu adalah tanggung jawabmu. Kalau ruh kamu belum kembali, dan perbuatanmu akan menjadi bekal, seperti ada keterangan orang yang dilahirkan sudah tercatat kode dan kodarnya, sudah membawa catatan untuk amal hidupnya. Itulah catatan amal hidup sewaktu sebelum mati. Dan karma itu atau pembalasan adalah ketika semasa hidup dia kelakuannya seperti binatang, maka dia akan dilahirkan jadi binatang. Dan ketika dia hidup, perbuatannya baik, amalnya baik, akan kembali jadi orang baik, tapi belum bisa kembali kepada Tuhan. Ya, ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Huludiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam pembaharuan, salam taklim ma'rifat. Ilahi anda maksudi waridoko matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.